Pada Maret 1875, di perjalanan suatu masjid, Muhammad Daud Shah yang kala itu masih berusia 11 tahun dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Kemudian iringan kereta karavan bergegas melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhenti di Kemala yang terletak di hulu sungai di pedalaman Rimba Raya Aceh. Daerah itu merupakan sarang pelarian Aceh. Diberitakan oleh The Lokomotif beberapa tahun sesudahnya, rupanya ada parit-parit untuk berlindung dan tempat perbuatan senjata di mana orang-orang Aceh membuat amunisi senapannya sendiri. Yang tinggal di situ di samping Sultan yang berpretensi tahta juga beberapa pemimpin penting. Muhammad Daud Shah Muda yang bertahta sepanjang hidupnya dianggap oleh Belanda sebagai seorang sultan berpura-pura. Namun demikian kerajaannya sangat dihormati di Aceh. Dalam berjalannya waktu, kerajaannya menjadi salah satu pusat terpenting dalam pemberontakan, terutama ketika Sultan menginjak dewasa pada tahun 1883. Di Kemala menjadi tempat datang dan perginya ulama-ulama fanatik, pedagang senjata, dan bahkan diplomat-diplomat karena di lingkungan kerajaannya masih ada sepercik harapan yang tampaknya sia-sia akan datang kekuatan asing yang akan mengusir Belanda yang hina. Meski perang bergejolak, ada masa cukup tenang di Kemala yang terletak jauh dari gemerincing senjata di seputaran Banda Aceh. Pada tahun 1898, Marsose melewati sungai tempat pelarian keluarga kerajaan. Sultan dan para pengiringnya berhasil meloloskan diri dan kemudian harus hidup secara mengembara lagi. Untuk keberlangsungan perang, tidaklah penting jika Sultan pura-pura meloloskan diri, tulis Hednius van de Dak dengan sombongnya ketika mendengar berita terakhir itu. Yang disebut kerajaan tidak lebih dari kelompok kecil orang yang meneruskan tradisi dari raja lama yang berkuasa. Sultan pura-pura itu perlu secepatnya mungkin disisihkan. Nasihat seorang tentara pada tahun 1902. Tetapi dia langsung menambahkan, kita jangan terlalu tinggi memandang kebolehannya sebagai manusia, baik jiwa maupun raganya. Dia telah mengalami pukulan berat oleh aksi pengajaran kita. Banyak pembantunya yang terbunuh, istri-istri, anak-anak, dan ibunya sudah kita tawan. Hal yang terakhir itu memang terjadi. Sultan yang setahun sesudahnya tiba di rumah kediaman gubernur yang dipadati orang itu adalah seorang laki-laki yang luluh lantak dan kesepian. Hampir 30 tahun dia melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi sekarang nampaknya semua upayanya sia-sia. Pukul 10, kereta Sultan masuk halaman. Demikian lapor Batavia Nieuwsblad. Di sebelah kusir duduk orang Aceh dengan pedang tak bersarung. Pejabat asisten Aceh, Tuan Vermeulen, menyambut Sultan dengan menolong menggandeng tangan dan menuntunnya karena kesehatan Sultan yang mengejutkan ke hadapan sang jenderal. Sultan membungkuk tubuh dan membuka gulungan secarik kertas lalu membaca dengan jelas dalam bahasa Melayu mengenai maksud kedatangannya. Kesultanan Aceh merupakan bagian dari Hindia Belanda, kepala pengurus pemerintahan, duta dari Yang Mulia Ratu. Hamba akan selalu setia, hamba akan menyesuaikan diri dengan apa yang diputuskan terhadap hamba
dan akan menaati perintah Gubernur Aceh dengan seksama kepada siapa. Dengan ini hamba menyerahkan diri. Dengan bersamaan dengan kata-kata ini, berbagai hal mulai banyak dilupakan. Pertama-tama Daud Shah dilupakan oleh Belanda sesudah dia berperan dalam permainan Van Hees. Sebagai imbalan, Sultan menerima uang pensiun sebesar 1.000 guldens setiap bulan. Untuk beberapa waktu ia boleh menetap di Kutaraja, tetapi setelah beberapa tahun ia diketahui bahwa ia menjalin hubungan dengan pemberontak Aceh. Dia kemudian dibuang ke Jawa sampai akhir hayatnya pada tahun 1939. Di sana ia menjalani kehidupan secara anonim. Selanjutnya dilupakan oleh masyarakat Aceh karena pengabdiannya kurang gemilang. Muhammad Daud Shah tidak dikenal sebagai pahlawan nasional seperti Tengku Umar dan Cut Nyak. Bahkan kelompok separatis Aceh pun tidak peduli dengan Sultan Aceh ini. Dengan demikian, tidak ada cerita tentang Sultan yang terakhir di buku-buku sejarah Aceh. Potretnya pun tidak digantung di museum. Monumen batu nisannya juga hanya dirawat ala kadarnya oleh para cucu dan cicitnya.